Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fadilatur Rahmah dari kelas 1B. Saya berasal dari Politeknik Negeri Madiun. Di video kali ini, saya dalam pertemuan praktikum ke-7, saya akan membahas tentang basic konfigurasi mikrotik. Sebelum kita melakukan konfigurasi mikrotik, terlebih dahulu kita harus masuk ke Winbox. Setelah kita masuk ke Winbox, saya akan melakukan setting pertama, yaitu dengan manajemen MNDP atau Mikrotik Network Discovery Protocol, yaitu fitur yang digunakan untuk menemukan device yang menggunakan device mikrotik. Secara default, MNDP aktif pada semua perangkat mikrotik. Pada perangkat yang menggunakan MNDP dapat dilihat pada menu IP, lalu netboard. Dapat dilihat netboard yang terhubung dengan mikrotik. Lalu kita dapat juga melakukan disable atau menonaktifkan MNDP di tiap interface, yaitu bisa dilakukan pada menu IP, netboard, lalu di discovery interface kita klik 2 kali, lalu enable dan OK. Setelah itu kita juga dapat merubah identitas atau nama router. Untuk mengganti identitas nama router OS Mikrotik dengan pilih menu sistem, identity. Di situ akan muncul identitas Mikrotik. Kali ini kita akan merubah identity Mikrotik itu dengan praktikum 7. Apply dan OK. Setelah itu kita akan mereset mikrotik. Ada 2 cara reset mikrotik. Yang pertama dengan cara hard reset. Cara ini digunakan ketika tidak bisa mengakses router boot baik melalui Winbox atau terminal konsol. Yang kedua, soft reset yang dapat digunakan ketika masih dapat mengakses router boot. Pada soft reset ini ada 3 mode reset yang bisa digunakan, yaitu keep user configuration, atau yang artinya semua user dan password yang ditambahkan tidak akan terhapus. Jadi selain user dan password semua akan terhapus. Yang kedua, no default configuration. Semua konfigurasi akan di-reset atau dihapus tanpa terkecuali dan tidak akan membuat router menjadi settingan default pabrik. Yang ketiga, do not pick up, yaitu semua konfigurasi akan di-reset termasuk file backup. Di sini saya tidak akan mereset mikrotik karena selanjutnya kita akan masuk ke settingan user login management, yaitu yang digunakan pengguna sebagai aturan untuk mengakses router boot. Kalian bisa pilih sistem lalu user. Manajemen user dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu user sebagai pengguna yang berisi username dan password dari suatu user, dan group yaitu profil pengelompokan user berdasarkan penentuan privilege yang didapat dari suatu user. Dalam hal ini terdapat 3 privilege yang dapat disetting sesuai pilihan, yaitu full, user dapat melihat, menulis konfigurasi dan dapat melakukan konfigurasi dengan bebas. Kemudian read, user hanya bisa melihat isi menu dalam router boot tersebut dan tidak dapat melakukan konfigurasi.
Kemudian white, yaitu user hanya dapat mengkonfigurasi saja dan tidak bisa melihat hasil konfigurasi. Untuk dapat mengkonfigurasi mode group bisa dilakukan pada menu groups. Lalu klik ikon tambah. Setelah muncul new group, kita ubah name menjadi praktikum dan kita checklist semuanya atau kita centang semuanya. Setelah itu kita apply dan oke. Dan di sini sudah muncul grup praktikum. Kemudian kita akan merubah tanggal dan waktu. Untuk merubah tanggal dan waktu, kita dapat ke menu sistem, clock, kemudian isikan waktu, tanggal, dan juga zona waktunya. Tapi di sini kita sudah terisi secara otomatis, sehingga saya tidak akan merubahnya. Lalu kita apply dan oke. Kemudian kita akan mengelola paket. Kita masuk ke sistem, lalu package, dan di situ kita bisa melihat check for update, enable, disable, uninstall, unschedule, downgrade, dan check installation. Kemudian untuk melihat versi dan spesifikasi router dapat dilakukan pada menu sistem, resource, dan di situ kita dapat melihat CPU yang digunakan dan juga versi MikroTik yang terpakai. Selanjutnya kita akan upgrade dan downgrade versi OS router board MikroTik. Upgrade OS MikroTik digunakan agar router board selalu up to date untuk memperbaiki bugs ataupun adanya penambahan fitur-fitur baru dari MikroTik. Yang harus diperhatikan adalah aturan level dan lisensi pada router boot. Untuk versi upgrade dapat memilih yang versi stabil, karena versi ini adalah versi yang sudah stabil dalam performanya. Kemudian kita backup data yang ada di router, yaitu kita klik file. Di situ akan muncul file list. Kemudian kita pilih backup dan kita ganti namanya menjadi test backup. Lalu kita backup. Dan di situ sudah muncul test backup. Selanjutnya kita masuk ke new terminal. Kita enter. Dan di situ kita ketikkan IP address. Setelah itu kita ekspor file sama dengan backup underscore IP. Kemudian kita enter. Setelah itu kita ke file, lalu kita lihat di file list
sudah ada backups underscore IP. Dan selesai.